Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, dari Prodi Teknik Informatika. eh, Ingin memenuhi tugas besar 2 dengan mata kuliah arsitektur komputer yang diajarkan oleh bapak dosen saya, yaitu Bapak Suhendi. Kita langsung masuk ke tugasnya ya, di spesifikasi dan mengapa memilih hardware ini. Saya pilih HP ProDes 600 seri 600 G4 DM atau desktop mini untuk motherboardnya. Kelebihannya yaitu ada hardware yang terintegrasi, terus kualitas brand HP yang baik, terus harganya juga lebih murah, dan penyimpanan yang praktis karena desktopnya mini ya. Dia bisa hemat tempat, terus tidak perlu repot untuk memasang. Kemudian dari segi prosesornya, saya pakai prosesor Intel Core i5 seri 8500T yang kecepatannya hingga 3,5 GHz, maksimum turbo frekuensinya hingga 2,1 GHz base frekuensi, 9 MB cache, 6 core, 6 threads. Terus dia juga udah support Intel vPro teknologi dan Intel Stable Image Platform Program atau SIPP. Intel Core i5 plus 8500T prosesor ini available dengan Intel Optane memory sold separately. Terus grafiknya itu udah Intel UHD Graphics 630. Di memorinya saya pakai HP SSD X950 512 GB, 3D NAND, M2, NVMe, PCIe 3.0, DRAM cache-nya 3500 MB per second. Di sini ukurannya ramping dan sejajar dengan motherboard, terus sangat efisien dalam penempatannya hingga 3500 MB per second untuk kecepatan membacanya. 410K IOPS Max Random Read, NVMe 1.3 Neo Protocol, 8 channel HP controller, 3D NAND flash better durability and reliability, lower power consumption, more energy efficient. Dia ukurannya tuh ramping, terus jajar dengan motherboardnya, sangat efisien dalam penempatan. Terus keyboardnya saya pakai HP Wireless Elite Keyboard and Mouse, jadi dia satu pasang, satu paket. Desainnya simple, tanpa kabel, terus koneksi wirelessnya 2,4 GHz up to 30 kaki atau sekitar 10 meter. Nah, HP Wireless Mouse-nya USB Wireless Nano Receiver. Dia pakai 2 baterai AA dan 2 baterai AAA. Di RAM-nya saya pakai HP 8GB DDR4 2666 DIMM yang up to 2666 MT per second data rate. Sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan administrasi harian kantor. Yang terakhir ada OS Windows 10. Saya pakai sistem operasi Windows karena kemampuan multitasking yang sangat optimal tentunya ya dari Microsoft, terus update terus kan. Terus fitur desktop yang semakin canggih, terus cocok juga buat komputasi administrasi kantor dan gamer. Terdapat aplikasi komen juga, bisa dipakai di berbagai perangkat. Nah, ini untuk struktur organisasi komputer hasil pemilihan dari mainboard saya. Saya pilih brand HP karena dia biasa disingkat HP ya, Hewlett Packard, atau biasa disingkat HP. Dia dulu adalah sebuah perusahaan teknologi informasi multinasional yang berkantor pusat di Palo Alto, California. Didirikannya oleh Bill Hewlett dan David Packard pada tahun 1939. Perusahaan ini tuh mengembangkan dan menyediakan berbagai macam komponen perangkat keras serta perangkat lunak untuk perorangan, UMKM, dan perusahaan besar, termasuk di sektor pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Terus kemudian awalnya tuh memproduksi serangkaian peralatan pengujian dan pengukuran elektronik. Dulu tuh di garasi HP di Addison Avenue nomor 367. Kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya
dan ditandai dengan plakat yang bertuliskan Silicon Valley. Perusahaan ini dapat kontrak besar pertama pada tahun 1938, yakni memasok instrumen pengujian dan pengukurannya untuk keperluan produksi film animasi Fantasia karya Walt Disney. HP adalah perusahaan besar karena kesuksesan film ini ya. Salah satunya dia resmi mendirikan Hewlett Packard Company pada tanggal 1 Januari 1939. Perusahaan ini pun tumbuh menjadi sebuah perusahaan multinasional dan produknya sangat dinikmati. Gaya budaya manajemen perusahaan ini yang diberi nama HP Way juga diadopsi oleh sejumlah perusahaan lain. HP juga adalah produsen komputer terkemuka di dunia mulai tahun 2007 hingga kuartal kedua tahun 2013 saat Lenovo menyalip HP. HP fokus mengembangkan dan memproduksi perangkat keras komputasi, penyimpanan data dan jaringan, serta merancang perangkat lunak dan menyediakan jasa. Jajaran produk perusahaan ini meliputi perangkat komputasi, peladen standar industri dan korporat, perangkat penyimpanan terkait, produk jaringan, perangkat lunak, dan berbagai macam pencetak dan produk pencitraan lain. HP memasarkan produknya secara langsung ke rumah tangga, UMKM, perusahaan, serta toko daring, retail alat kantor, dan elektronik konsumen. HP juga menawarkan jasa dan bisnis konsultasi untuk produknya dan produk mitranya. Pada tahun 1999, HP memisahkan bisnis instrumen pengukuran dan pengujian bioanalisis elektronik ke Agilent Technology, sementara HP mempertahankan fokusnya pada komputer dan pencetak, atau kayak printer gitu ya. Dan pada tanggal 1 November 2015, perusahaan ini memisahkan bisnis jasa dan produk korporatnya ke Hewlett Packard Enterprise. Sementara Hewlett Packard mempertahankan bisnis pencetak dari komputer serta mengubah namanya menjadi HP Inc. Kemudian kelebihan dan kekurangan mainboard dari komputer HP ProDes ini ya. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu ada hardware yang terintegrasi, kualitas brand yang baik, harga yang lebih murah, penyimpanannya juga praktis, jadi bisa ditempatin di mana aja, bisa di stand, bisa karena mini ukurannya. Tidak perlu repot juga buat masang. Kekurangannya itu dia mengandalkan RAM. Hardware yang akan dipakai akan mengambil memori RAM. Dia juga nggak bisa dimodifikasi. Contoh penggunaan sehari-hari ini saya ada transaksi lewat aplikasi SAP. Nah, biasanya di kantor saya tuh penggunaan komputer meliputi input dan output data. Penghitungan semua sudah standar suatu aplikasi SAP yang bisa memonitoring proses produksi dari awal penerimaan material barang hingga barang dikirim. Nah, operasi ini dilakukan di ALU atau singkatannya dari Arithmetic Logic Unit, yaitu salah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasinya itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Tugas utama ALU ini adalah melakukan semua penghitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedang operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logical operation ini meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Nextnya di prosesor Intel Core i5 8500T meliputi instruction set, multiprocessing, pipeline, dan pemrosesan paralel. Nah, instruction set arsitektur atau yang disingkat ISA ini adalah kombinasi dari berbagai instruksi yang memerintahkan prosesor untuk menjalankan operasi yang diinginkan. Ini memiliki beberapa instruksi kayak mode pengalamatan, beberapa register, arsitektur memori, dan lain-lain. ISA mendefinisikan beberapa instruksi yang didukung oleh prosesor. Dalam kasus
prosesor ini adalah kita pakai Intel Core i5 8500T. Pada umumnya, efisiensi sebuah komputer itu dinilai berdasarkan kecepatan perangkat keras dan fasilitas dari perangkat lunak. Penilaian ini disebut throughput, yaitu salah satu teknik yang mendorong peningkatan suatu sistem throughput yang cukup hebat, disebut dengan pemrosesan pipeline. Didefinisikan sebagai jumlah pemrosesan yang dapat dikerjakan dalam suatu interval waktu tertentu. Salah satu teknik yang mendorong peningkatan pipeline. Nah, ini ada dua kategorinya, dia sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Dia ada kategorinya ada dua, yaitu pipeline unit arithmetic dan pipeline unit instruction. Nah, kalau arithmetic ini berguna untuk operasi vektor, sedangkan kalau instruction berguna untuk komputer yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Pipeline adalah suatu set dari elemen pemrosesan data yang dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel. Teknik pipeline ini menyebabkan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan sehingga ketika diterapkan dapat berjalan dengan baik. Adanya hazard atau bahaya menyebabkan pipeline terhambat. Tidak ada instruksi baru yang dijemput sampai hambatan itu selesai. Ini berarti instruksi selanjutnya akan ditunda pula penjemputannya. Jadi kalau ada hazard dia ketunda. Terus sistem pemrosesan paralel adalah sekumpulan komputer terhubung dan bekerja sama sebagai satu resource komputer yang terintegrasi untuk menyelesaikan satu tujuan. Dalam kasus ini ada salah satu komputer yang bertindak sebagai server dalam kantor saya. Kemudian prosesor Intel Core i5 8500T yang menggunakan Windows 10 untuk sistem operasinya. Nah, prosesor Intel Core i5 8500T ini menggunakan 6 core 6 thread CPU yang berguna untuk meningkatkan performa dan multitasking. Tentunya sangat cukup untuk keperluan komputasi kantor. Terlebih lagi, kecepatan CPU-nya berada pada 3,5 GHz hingga 3,5 GHz. Maksimum turbo frekuensinya di 2,1 GHz base frekuensi, yang dimana hal ini menunjukkan beberapa banyak siklus pemrosesan per detik yang dapat dijalankan oleh CPU dengan mempertimbangkan semua intinya atau unit pemrosesan. Ini dihitung dengan menambahkan kecepatan clock dari setiap inti, atau dalam kasus prosesor multi inti ini yang menggunakan arsitektur mikro yang berbeda dari setiap kelompok inti. Dengan menggunakan Windows 10 tentunya tidak akan ada permasalahan yang berarti saat kita mengganti sistem operasi atau chip prosesor dan atau RAM VGA yang lebih tinggi. Mungkin sampai sini aja kali ya presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.